Ya, assalamualaikum dan hai teman. Hari ini aku nggak punya bahasan-bahasan yang lucu atau menarik atau gimana gitu, karena hari ini cukup sibuk ya. Jadi aku akan bahas sesuatu yang aku pelajarin dan akan kucoba untuk menjelaskan ke kalian semua dengan bahasa yang kalian semua bisa memahami gitu ya. Jadi nggak hanya teman-teman tenaga kesehatan gitu, tapi juga masyarakat umum gitu, biar kita sama-sama dapat hikmahnya gitu ya. Karena kita tuh dalam hidup butuh hikmah dan hidayah gitu ya. Kayak gini, kenapa aku rekaman pas masjidnya lagi ngaji gitu kan, nggak ada hidayahnya gitu. Hari ini kita akan bahas tentang ronsen abdomen. Jadi ronsen abdomen itu adalah ketika mesin yang menghasilkan sinar itu dan juga filmnya itu, kalau kalian pernah di ronsen ya itu pasti ada kayak gitu. Biasanya kalau kalian kan ronsen kan di dada gitu ya, ditaruh di belakang sini atau di depan sini gitu si filmnya, terus kemudian mesin penembak sinarnya nembak lewat belakang atau depan gitu kan ya. Nah kalau ronsen abdomen prinsipnya sama, cuman ronsen perut maksudnya kan sama. Jadi intinya filmnya dipindah ke perut gitu. Biasanya di belakang sini atau di samping. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah ronsen abdomen, ronsen perut yang dari depan ke belakang atau kalau bahasa medisnya anteroposterior. Nggak akan aku bahas lengkap, cuman ada satu kasus yang menarik, begitu aja sih. Ada satu kasus yang menarik yang kita semua sepertinya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jarang-jarang gitu videoku bermanfaat gitu ya. Kita lihat sama-sama aja. Check it out. Ya, halo teman. Jadi ini adalah gambaran ronsen. Jadi kalian yang misalkan bukan tenaga kesehatan nggak perlu bingung dulu ya. Jangan tiba-tiba exit videoku gitu. Tapi kalau kalian mau exit silakan sih, nggak apa-apa. Itu ya bisa kalian lihat ya. Jadi kalau pada ronsen itu udara itu warnanya hitam, jadi bisa kalian ada hitam-hitam ini ya, nggak usah lihat yang ini anggapannya nggak penting, ini terlalu sulit untuk dipelajari, yang ini aja, ini hitam-hitam ini udara maksudnya. Nah ini tuh udara kalau di perut itu normalnya ada di lambung, usus halus sama usus besar kalau kalian tahu ya. Jadi usus besar itu kolon nama lainnya, kolon lu nggak tahu apa maksudnya dah, pokoknya kolon lu. Biasanya itu normalnya itu harusnya kayak gini nih udara di usus besar tuh, jadi kayak ya ususnya besar kan, big intestine. Ya jadi itu kalau usus besar itu juga kayak ada tonjolan-tonjolannya gitu, bagian-bagiannya itu juga lebih jauh-jauh, beda sama usus halus tuh bagiannya berdekatan semua gitu. Jadi ini besar-besar dan agak jauh-jauh kan bagiannya. Nah yang menarik itu ada di sini nih. Nah ini kan harusnya kayak gini nih usus besar. Nah tapi kenapa ada begini? Kenapa ada yang kurus-kurus tirus begini? Itu kalau kalian coba bayangkan ya, kalian kan suka membayangkan ya, membayangkan kalian kaya, kalian apa, padahal nggak terjadi sama sekali gitu. Maaf. Nah, kalian bisa bayangin ini nih. Kalian pernah makan, pasti kalian pernah makan apel kan? Ini apel yang udah dimakan dan menyisakan intinya saja atau tengah-tengahnya atau core-nya. Coba kalian ingat-ingat gambar ini. Nah, ini aku mencoba menjadi mentalis ya. Coba kalian ingat-ingat gambar tersebut. Apakah gambarnya mirip seperti ini? Nah, ini nih. Nah, kan mirip-mirip sama intinya apel tadi ya. Makanya ini adalah namanya tanda apple core atau tanda inti apel atau apple core sign. Jadi kalau pada ronsen-ronsen begini tuh biasanya ada tanda-tanda khusus gitu yang dinamain lucu-lucu karena mirip sama apa gitu. Ini mirip sama intinya apel gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa nggak semuanya kolonnya mulus-mulus begitu aja? Kenapa kok ada yang kecil-kecil seperti ini? Karena ini tuh terjadi pada orang dengan penyakit kanker kolon atau kanker usus besar. Nah ini kalau bisa kita lihat aslinya kayak gini ya. Usus besar itu harusnya kayak gini nih. Nah kayak gini. Nah kemudian dia saat di segmen yang mengecil tadi itu, di bagian yang mengecil itu tuh ini jadinya. Ini si kankernya itu ini nih. Ini gitu. Jadi dia tuh menjepit gitu ya, menjepit si usus besar aslinya. Jadinya usus besarnya itu mengecil gitu. Mengecil dan udara yang lewat. Kan kalau si hitam-hitam ini kan aku bilang yang hitam-hitam ini adalah udara ya, udara kalau di ronsen itu hitam. Nah, jadi udaranya lewatnya di tempat yang kecil aja karena yang ini tuh udah kegencet sama si kankernya gitu. Ya kalau kalian bisa bayangin ya, jadi misalkan ada selang terus kalian gencet gitu. Dan mungkin kalau terutama bagi teman-teman mahasiswa kedokteran ya, bagi med stud ini, yang khas lagi adalah biasanya itu dia
tepinya irregular teman-teman. Itu tepinya tuh nggak mulus banget, jadi ada irregularnya. Nah, kenapa irregular? Karena biasanya kan ini kan kasusnya kanker kolon ya, penyakitnya kanker kanker usus besar. Nah, itu biasanya kanker itu eh dia itu cenderung nggak mulus ininya permukaannya gitu. Jadi misalkan ibaratin aja kayak gini gitu ya. Ini kan nggak mulus kan ya. Ya aku tahu hidupku nggak mulus gitu, tapi tanganku juga nggak mulus. Bahkan kayak gini. Dan dia itu selain nggak mulus, dia itu satu lapis apa masuk ke lapisannya usus besar. Jadi kalau bahasa medisnya itu intraluminal atau istilahnya dia satu lapis dengan usus besar gitu. Jadi karena dia nggak mulus dan dia selapis, jadinya kelihatan banget nggak mulusnya gitu. Coba dia misalkan apa namanya? Dia itu di luar usus besar terus menekan usus besar gitu ya. Jadinya kan agak lebih mulus gitu ya. Misalkan ya. Nah, misalkan ini tuh lapisan usus besar, terus ini kankernya. Nah, dia itu mencoba menekan usus besar via lapisan ini karena si kankernya berada di luar usus besar, dia kan harus menekan lapisan usus yang asli. Jadinya akan lebih mulus tampilannya. Tapi karena dia berada di dalam satu lapis dengan usus besar, makanya dia tepinya biasanya irregular, cenderung irregular gitu. Nah, begitu saja teman-teman. Halo halo teman-teman. Ini kalau kalian ingin tahu CT scan teman-teman. Ini juga bisa bermanfaat juga gitu buat teman-teman yang bukan dari dunia kesehatan karena mungkin kalian kepo aja. Ini lapang paru ya, bukan lapangan paru ya. Jadi kosong begitu. Jadi sama udara kalau di CT scan juga hitam. Nah, ini ada hepar, lien begitu ya. Terus kemudian ke bawah lagi ada ginjal. Yang di sini ginjal-ginjal, iya. Terus kemudian, nah masalahnya itu sepertinya itu, dan kemudian, nah ini udah mulai menjadi sakrum atau tulang-tulang di daerah pantat. Ya, gimana teman? Apakah membantu? Apakah video ini helpful ya? Aku rasa cukup membantu dan soalnya aku kalau buat video yang helpful gitu ya, membantu dan bermanfaat, edukatif, kurang lucu gitu. Jadi ketika video itu edukatif, nggak lucu. Ketika video itu lucu, nggak edukatif gitu. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton. Video ini juga aku yakin bermanfaat juga bagi teman-teman yang bukan di dunia kesehatan karena mungkin suatu saat ada siapanya gitu ya di ronsen perut. Terus teman-teman lihat ada kok kayak gitu ya. Boleh diingetin dokternya, misalkan dokternya bilang nggak ada apa-apa gitu, misalkan aja ya. Nah, tapi jangan sok tahu gitu lah. Jadi kalau dokternya bilang udah diingetin ternyata memang benar, oh bukan ini Pak, bukan kok. Gitu. Ya udah gitu. Semoga bisa memberi manfaat lah ya. Gila. Baru pertama kali videoku edukatif dan bermanfaat gitu. Aku merasa berdosa membuat video seperti ini. Ya, terima kasih udah nonton teman-teman. See you on the next video. Bye.